kalian hari ini? Saya harap di situasi yang masih seperti ini, kalian tetap menjaga kesehatan kalian masing-masing ya. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kritik dan isei. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi-pagi hari ini adalah kalian diharapkan dapat membedakan apa itu pengertian kritik dan apa itu pengertian isei. Selanjutnya, kalian juga diharapkan dapat membuat kritik dan isei sesuai dengan sistematika dan kebahasaan kritik dan isei. Sebelumnya, apakah kalian tahu pengertian tentang kritik? Iya, kritik adalah penilaian bermutu atau tidaknya suatu karya sastra. Nah, di dalam sebuah kritik yang baik, kita harus menyertakan sebuah alasan-alasan atau bukti-bukti dan memberikan kelemahan ataupun kelebihan di dalam sebuah karya sastra tersebut. Selain itu, kita juga harus bisa memberikan solusi. Selanjutnya ada isei. Isei adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah yang ditulis dengan sudut pandang pribadi penulis. Nah, dalam hal ini tidak hanya menilai sebuah karya sastra saja, tetapi kita juga bisa menilai objek atau peristiwa yang ada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya tentang ciri-ciri dan perbedaan kritik dan isei. Ciri-ciri kritik yang pertama, bersifat objektif. Maksudnya, ada data dan fakta tanpa harus mencampurkan pendapat pribadi. Yang kedua, terdapat kelebihan dan kekurangan. Dan yang ketiga, sebuah kritik yang baik harus bisa memberikan saran perbaikan atau sebuah solusi. Dan yang keempat, sebuah kritik biasanya dilengkapi dengan kajian teori. Selanjutnya, ciri-ciri isei. Yang pertama, isei bersifat subjektif. Maksudnya, memiliki sudut pandang pribadi penulis. Yang kedua, isei bersifat singkat. Nah, dalam hal ini tidak memerlukan waktu yang lama untuk membacanya. Dan yang ketiga, sebuah isei memiliki nada pribadi. Nah, dalam hal ini setiap penulis isei pasti memiliki gaya bahasa atau nada yang penulisannya berbeda dari penulis yang satu dengan penulis yang lainnya. Dan yang keempat, isei disajikan secara ringan dan santai, tidak kaku. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur penulisan kritik dan isei. Untuk struktur penulisan kritik dan isei hampir sama atau bahkan sama, yaitu ada pengenalan tinjauan, argumen, dan penutup. Pengenalan tinjauan kritik berisi tentang identitas penulis, karya sastra yang dihasilkan oleh penulis, dan sinopsis. Yang kedua, ada argumen. Nah, argumen ini berisi tentang pendapat-pendapat seorang kritikus terhadap suatu karya sastra yang ditulis oleh seorang penulis. Nah, selanjutnya, dalam sebuah argumen harus menyertakan fakta-fakta pendukung untuk memperkuat argumen kritikus tersebut. Yang ketiga, penutup. Penutup ini berisi tentang penilaian atau rekomendasi. Nah, ini berisi tentang keunggulan maupun kelebihan karya sastra yang diulas. Nah, pada kegiatan ini disertai dengan sebuah solusi atau saran-saran terkait dengan karya sastra tersebut. Selanjutnya, pengenalan tinjauan atau pendahuluan yang ada di dalam isei berisi tentang pengungkapan topik atau tema yang akan dibahas. Nah, di dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang dan pendapat pribadi penulis mengenai suatu tema atau topik yang akan dibahas di dalam isei. Nah, dalam hal ini tentunya pendahuluan menjadi pengantar pembaca untuk memahami topik yang akan dibahas sehingga pembaca lebih gampang menelaah isi isei. Yang kedua, ada argumen. Dalam argumen ini berisi tentang isi pembahasan.
dari topik atau tema secara lebih detail. Dan yang ketiga ada kesimpulan. Di dalam sebuah esai, sebuah kesimpulan ini berisi tentang kalimat yang merangkum pernyataan ulang atau menyimpulkan apa yang sudah disampaikan di pendahuluan dan di pembahasan. Nah, pada paragraf ini, bagian penutup biasanya disajikan dengan beragam cara antara lain dengan menyatakan ulang-ulang poin-poin paling penting dan bisa juga disertai dengan kalimat pengharapan. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh kritik dalam judul Romansa Pagi dalam tulisan Bara. Perhatikan kalimat tersebut termasuk dalam struktur pengenalan tinjauan. Karena apa? Karena di dalam kalimat tersebut menjelaskan bahwa ada identitas penulis dan sebuah karya Bara yang telah dimuat di media mana saja. Nah, selanjutnya, pada kutipan kalimat tersebut termasuk dalam pemaparan argumen. Karena penulis menuliskan pendapatnya bahwa cerita pendek dengan tema yang sama bisa menyebabkan kebosanan. Selanjutnya, pada kutipan kalimat terakhir termasuk dalam penutup karena berisi tentang sebuah saran atau solusi. Nah, di situ dapat dilihat di dalam kalimat untuk kedepannya diharapkan agar para sastrawan termasuk Bara agar membuat karya dengan lebih teliti dan konsisten dengan gaya masing-masing. Setelah membahas tentang struktur kritik dan esai, kita juga akan membahas tentang kebahasaan kritik dan esai. Yang pertama, menggunakan pernyataan persuasif. Nah, secara sederhana, hal ini dapat dimaknai sebagai ajakan penulis kepada pembaca. Yang kedua, menggunakan pernyataan berupa fakta. Jadi, di dalam sebuah kritik dan esai harus menggunakan pernyataan-pernyataan berupa fakta. Selanjutnya, menggunakan pernyataan yang bersifat menilai atau mengomentari. Jadi di dalam kritik dan esai itu sama-sama memberikan sebuah penilaian. Karena memberikan sebuah penilaian, jadi kita harus menyertakan pernyataan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang keempat, menggunakan istilah teknis yang digunakan berkaitan dengan topik yang dibahas. Nah, jika topik yang dibahas tentang novel, maka istilah-istilah teknis yang digunakan juga berkaitan dengan novel. Misalnya, narator, antologi, eksplorasi. Nah, pengertian istilah teknis tersebut dapat kita cari melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, menggunakan kata kerja mental. Contohnya, mengandalkan, menegaskan, menentukan, mengidentifikasi, dan mengingatkan. Nah, khusus untuk esai, menggunakan gaya bahasa yang subjektif. Gaya bahasa subjektif itu seperti apa? Gaya bahasa subjektif berupa penggunaan gaya bahasa secara pribadi. Setiap penulis pasti memiliki gaya bahasa yang berbeda dengan penulis-penulis yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menyusun kritik dan esai. Nah, dalam menyusun kritik yang baik dan benar, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca karya sastra yang akan kita kritisi. Nah, dalam hal ini bertujuan supaya apabila seorang kritikus sedang mengkritik, ia sudah tahu apa yang akan ia kritik, sehingga tidak asal-asalan memberikan sebuah kritikan. Langkah yang kedua, membekali diri dengan pengetahuan akan karya sastra yang akan dikritisi. Hal ini sama seperti sebelumnya. Membekali diri dengan pengetahuan akan suatu karya yang akan dikritisi akan memudahkan bagi kritikus dalam menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, yang ketiga, mengumpulkan data-data pendukung, di mana data-data pendukung inilah nantinya yang akan memperkuat penilaian kritikus akan suatu karya, apabila telah sesuai dengan fakta atau belum, dan sebagainya. Nah, saat memberikan sebuah kritik, seorang kritikus yang bijak juga wajib mengungkapkan kelemahan karya tersebut, tetapi juga mengangkat kelebihannya. Dengan kata lain, kelemahan dan kelebihan harus seimbang. Nah, setelah memberikan sebuah kritikan, mengungkapkan kelemahan, mengungkapkan kelebihannya, seorang kritikus juga harus memberikan solusi. Lalu, bagaimana cara menulis esai dengan baik dan benar? Yang pertama,
menentukan topik atau tema. Jadi sebelum menulis esai, kita harus tahu topik atau tema apa yang akan kita bahas. Yang kedua, menentukan tujuan tulisan. Yang ketiga, merumuskan masalah dan mengumpulkan data-data. Yang keempat, kita juga bisa membuat kerangka tulisan. Yang kelima, menggunakan gaya bahasa yang baik dan benar. Nah, bukan hanya di esai saja, tetapi dalam menulis kritik, kita sebaiknya juga harus menggunakan gaya bahasa yang baik dan benar. Nah, dari materi yang kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa kritik dan esai sama-sama memberikan penilaian. Hanya saja di dalam kritik memberikan, mengungkapkan kelemahan atau kelebihan karya sastra dan memberikan sebuah solusi. Sedangkan esai, cara penilaiannya, cara penulisannya lebih bebas. Lalu untuk sistematika kebahasaan kritik dan esai sama, hanya saja khusus untuk esai lebih menggunakan gaya bahasa yang bersifat subjektif. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama-sama untuk memahami materi kritik dan esai. Semoga pada materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih.